Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Hadirin Bapak Ibu jamaah sedang taruh yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmat, hidayah dan hinayahnya lah pada malam hari ini, di malam ke-6 kalau tidak salah, di bulan suci Ramadan. Tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tak henti-hentinya kita memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rangkaian amalan ibadah kita bukan hanya di bulan suci Ramadan, amalan kita yang lalu, hari ini dan seterusnya, tentunya dengan harapan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita tak henti-hentinya kita kirimkan, kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, panutan kita, dan tentunya sebaik-baik contoh hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang telah mengambil petunjuk risalah yang dibawa oleh baginda Nabi kita, mudah-mudahan kita kelak semua diakui sebagai umatnya dan terlebih mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini sebelum kita melaksanakan salat tarawih, tidak ada salahnya kita sedikit bermajelis ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya tadi disampaikan protokol ceramah. Jadi biasanya Bapak Ibu itu kalau ceramah biasanya itu paling kurang lebih dari 10 menit ji. Tidak lama-lama ji Bu. Biasanya kalau ceramah. Ada yang lebih panjang Bapak Ibu. Biasanya kajian. Kalau kajian itu biasanya 1 jam lebih kajian kitab. Ada yang lebih pendek Ibu. Kultum. Kultum biasanya 4 menit. Karena mungkin ada di antara Ibu, mungkin tadi pas buka puasanya baru onde-onde atau doko-doko belum pi makanan beratnya. Sebentar mungkin kita lanjutkan setelah salat tarawih. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu bahwasanya kita berada di bulan suci Ramadan, bahwasanya begitu banyak pahala, bahkan berkali-kali lipat pahala yang Allah sediakan kita ketika kita betul-betul beramaliyah di bulan suci Ramadan. Makanya oleh karenanya itu Bapak Ibu rahimakumullah, hikmah puasa itu dia syariatkan untuk kita semua itu untuk melahirkan pada setiap diri orang itu dengan
sifat ketakwaan, yakni taatullah, taat kepada Allah setaat-taatnya. Dan para ulama mengatakan wa khuluhu minad din, selain takwa bahwasanya taat kepada agama kita. Jadi taat kepada agama beserta syariatnya yang Allah turunkan, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh beragama setengah-setengah. Kita harus mempelajari agama ini bukan hanya ibadah salat, zakat, haji. Tak lebih penting yakni adalah belajar Islam dengan sempurna, dengan kafah. Sehingga tadi bahwasanya kita akan insyaallah akan meraih namanya derajat takwa. Ketika kita betul-betul mengkaji dan memahami agama kita, sangat penting Bapak Ibu. Karena ini kewajiban kita umat Islam. Perkataan Al-Imam Abu Bakar Az-Zaruri dalam kitabnya Bapak Ibu rahimakumullah, kitab Badawi Ta'wil, beliau mengatakan bahwasanya pentingnya kewajiban itu tidak boleh dianggap remeh. Kata Al-Imam Abu Bakar Az-Zaruri, beliau mengatakan at-tahawunu bil amri idza waqtuhu ahlihi. Apa yang dikatakan beliau bahwasanya ketika ada seorang yang tidak mempersiapkan ketika datangnya sebuah kewajiban dan menganggap remeh, kata beliau, jangan sampai Bapak Ibu kita terhalang dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua ini mungkin sebelum datangnya bulan Ramadan kita sudah mempersiapkan diri kita. Dan tentunya pastinya kita sudah mempersiapkan. Dan itu adalah kewajiban kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang tadi kesempurnaan puasa kita itu untuk meraih yang namanya derajat takwa, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada sebuah sahabat yang meminta nasihat kepada baginda Nabi. Ketika itu baginda Nabi dengan simpelnya menjawab yang sahabat yang meminta nasihat, tapi mendalam, sangat mengguncang jiwa. Apa kata baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW? Beliau menyampaikan, ittaqillaha khairu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ketakwaan ini Bapak Ibu itu tidak terikat dengan dimensi tempat dan waktu. Bukan hanya di masjid, bukan hanya pada saat kita mendengar kajian, dimanapun kita berada. Sehingga orang yang bertakwa betul-betul memperhatikan aspek setiap perbuatannya. Ketika dia sudah paham dengan pemikirannya tadi bahwa dia tidak akan melakukan segala cara yang menghalalkan segala cara yang mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abu, saking pentingnya yang namanya ketakwaan. Dan ketakwaan ini Bapak Ibu insyaallah akan memberikan jalan kita, pedoman hidup dalam kehidupan kita di dunia ini, dan lebih-lebih akan memberikan jalan kita menuju negeri kita yang sebenarnya, yakni negeri akhirat. Di sanalah kita akan kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam penjelasan Syekh Khalil Al-Rustu dalam kitabnya Bataul Tafsir, hakikat takwa itu ada 3 Bapak Ibu. Yakni yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Apa itu Bapak Ibu al-khauf? Yakni seorang yang bertakwa betul-betul menanamkan pada dirinya yakni al-khauf minal jalil. Ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia melakukan suatu perbuatan, dia tidak akan betul-betul memperhatikan aspek-aspek perbuatannya yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dia menumbuhkan pada dirinya al-khauf minal jalil, yakni ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat takwa yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Yakni taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta syariat yang dibawa oleh baginda kita. Yakni berupa ajaran Islam. Ajaran Islam yang sempurna, yang tentunya tidak boleh kita lagi korek-korek. Inilah ajaran agama kita, agama yang sempurna, bukan agama Islam yang abal-abal. Makanya kita penting Bapak Ibu, kita diwajibkan masuk Islam dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah
wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini dengan secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu Bapak Ibu banyak jalannya. Islam yang itulah, Islam yang ini yang berbeda dengan ajaran kita, dan ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran yang di luar sana yang ingin membelokkan ajaran kita yang sempurna ini. Oleh karena itu penting kita menanamkan betul-betul pemahaman kita. Kita membentengi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh ajaran yang bisa memalingkan akidah kita, ajaran kita, yakni ajaran yang sempurna, yakni ajaran Islam. Karena kita dituntut betul-betul mengkaji dan memahami Islam. Bagaimana pandangan kita dengan Islam, bagaimana peraturan dalam Islam, bagaimana sistem pergaulan dalam Islam, sistem ekonomi dalam Islam, bahkan sistem pemerintahan dalam Islam. Semua itu penting, kewajiban kita untuk memahami agama kita, sehingga tadi lahirlah sebuah pemahaman atau pemikiran, yakni bahwasanya inilah jalan hidup kita. Kita mau kemana setelah kematian ini? Apa yang akan terjadi setelah kita meninggal nanti? Itulah yang terpenting Bapak Ibu. Kita harus betul-betul menumbuhkan sebuah fikrah, pemikiran dalam diri kita. Karena dikatakan dalam sebuah kitab, kebangkitan manusia itu tergantung dari pemikirannya. Jadi pemikiran kita ini betul-betul harus kita rubah sehingga menghasilkan sebuah perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, wal istidadu liyaumir rahil. Yang ketiga adalah bahwasanya betul-betul orang yang hakikat bertakwa itu memperhatikan hari esok Bapak Ibu. Hari esok itu adalah hari yang penuh misteri. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hari esok itu adalah hari akhirat. Artinya hari yang bisa jadi tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Apakah ada jaminan kita besok itu kita masih bisa melaksanakan puasa atau sebaliknya? Ini kehidupan itu adalah misteri. Makanya Bapak Ibu, Abu Hasan itu rahimakumullah membagi 3 waktu. Kemarin itu tidak akan pernah kembali. Mungkin 5 detik ini itu tidak akan pernah kembali Bapak Ibu. Penting tadi bahwasanya betul-betul kita kesempatan di bulan Ramadan ini kita mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang tentunya berlipat ganda. Hari esok itu adalah hari yang belum, tanda tanya, tidak ada kepastian. Ini yang dikatakan Abu Hasan rahimakumullah. Dan hari ini adalah milik kita. Hari inilah kita kesempatan untuk beramal soleh. Karena hari esok adalah penuh misteri, tidak ada yang tahu kehidupan kita. Apa kita masih bisa diberikan kehidupan besok. Dan karena hari kemarin, hari yang tidak akan pernah kembali. Inilah mungkin Bapak Ibu rahimakumullah ceramah singkat yang tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kalau terlalu lama juga tidak enak. Biasanya ke orang suka itu yang suka yang pendek-pendek Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Marilah kita berazam dengan tekad yang kuat. Kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Semoga kita semua diterima amalan kita sehingga kita selesai bulan Ramadan kita kembali fitrah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.